Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita kemarin pembelajaran, awali dengan baca bismillah dipimpin oleh Kevin. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan memulai dengan pelajaran ini dengan baca doa dulu, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Yang nggak masuk siapa aja hari ini? Masuk semua, Pak. Semua Pak. Kompetensi dasar dan IPK yang membacain. Saya ini Pak. Yang pertama ada kompetensi dasar yang 331 mengevaluasi ketepatan penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran suatu instansi atau perusahaan. Yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu menganalisis kasus korupsi, mengidentifikasi penyebab terjadinya korupsi, memfokuskan penanggulangan korupsi, menganalisis data dan informasi sebagai dasar penanggulangan korupsi, menganalisis sanksi yang diberikan dalam penanggulangan korupsi. Terus yang kedua indikatornya menyimpulkan identifikasi korupsi dan menganalisis kasus korupsi. Tujuan pembelajaran. Melalui pelajaran yang sudah guru berikan melalui PPT diharapkan peserta didik dapat mengerti mengenai definisi korupsi. Dengan cara mendiskusi berita dengan teman sekelompok diharapkan peserta didik mampu menganalisa serta memberi saran untuk pemasaran korupsi yang terjadi. Apakah di Indonesia ada korupsi? Ada, Ada Pak. Saya nggak berani nyebut contohnya, Pak, tapi intinya ada, Pak. Pasti ada. Apakah kalian ketahui tentang korupsi? Ya, saya paham. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, atau sebagainya untuk keuntungan pribadi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Salah satu teori korupsi menurut Jack Blumne menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengumpulan. Kualifikasi tindak pidana korupsi: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan, pemerasan. Siapa yang membacain? Saya, Pak. Siapa nih, Pak? Dampak tindak korupsi dari sisi ekonomi, dampaknya yaitu yang pertama, lesnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas. Yang kedua, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang pemerintah. Siapa yang ingin membacakan lagi? Saya, Pak. Undang-undang tentang korupsi yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ternyata adanya kasus korupsi yang merajalela dapat menyebabkan kerugian negara loh. Siapa ingin kesimpulannya? Bapak ingin memberi tugas tentang video buat kelompok satu kelompok 3.
berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019 berjalan bagus. Baru muncul masalah sejak tahun anggaran 2020, yaitu ketika proyek senilai 2,28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10, sekian triliun pada tahun 2020-2021. Tetapi pada bulan Desember ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana itu harus dipertanggungjawabkan, ternyata sampai Desember tahun 2021 barangnya tidak ada. BTS-nya itu, tower-towernya itu tidak ada. Lalu dengan alasan COVID minta perpanjangan sampai, padahal uangnya sudah keluar tahun 2020-2021. Minta perpanjangan sampai Maret. Seharusnya itu tidak boleh secara hukum, tapi diberi perpanjangan 21 Maret untuk itu sampai bulan Maret. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak, karena sesudah diambil 8 sampel dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Nah, dan itu nilainya hanya sekitar 2,1 T, sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Itu sebesar 8, sekian T. Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden, dan ini sama sekali tidak ada kaitan dengan politisasi. Itu soal uang negara dan ada undang-undangnya. Dan maka Kejaksaan Agung juga ingin dan sudah kami dorong agar ini diselesaikan sebagai masalah hukum semata-mata. Nah, kepada teman-teman di Kemenkominfo, Presiden berpesan agar terus bekerja seperti biasa. Nanti saya yang akan menjalankan tugas dan bertanggung jawab menggunakan wewenang sebagai Menteri sampai nanti ada keputusan baru dari Presiden yang waktunya belum ditentukan. Nah, itu saja informasi dari saya. Jadi kasus ini akan berlanjut dan saya besok akan segera melantik pejabat eselon 1 yang baru di Level Kementerian. Ya, nanti biar Anda dengarkan di pengadilan. Dari video tadi, ini adalah menganalisis tentang video. Dari video yang ditayangkan, kalian menganalisis tentang Mahfud MD. Kira waktu 5 menit. Kita akan mulai. Ini kelompoknya 2 kelompok. Berarti 3.
jalannya enggak? Sekarang belum Pak, kita masih diskusi juga Pak. Mungkin kelompok sebelah mungkin Pak boleh tanya. Sama Pak, kita juga lagi diskusi. Sudah belum nih semuanya di kelompok 1 dan kelompok 2? Kita kelompok 1 atau 2 Pak? Satu ya Pak. Satu. Ya, kelompok 1 dan Pak. Pak. Kelompok 2? Udah. Udah. Kalau mau satu maju Pak, kalau dua dan Duduk Pak. maju lah. Kelompok 2 siapa? Tanya Elvi Pak. Ya, saya dari perwakilan kelompok 1. Ini hasil analisis kelompok kami. Itu proyek pengadaan menara BTS 4G adalah proyek pengadaan sinyal 4G untuk masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Menara BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Ketika dana yang sudah dikeluarkan itu hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021, ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS padahal anggaran sudah dicairkan. Ia juga memastikan penanganan kasus korupsi ini akan berfokus kepada masalah hukum sehingga tidak ada unsur politisasi di dalam. Sekian Pak. Kelompok 2. Lalu Pak bentar Pak ya. Kakinya. Kelompok 2 udah selesai belum? Baik, jadi dari untuk pembahasan dari kelompok 2 itu adalah hasil dari video korupsi dari Mahfud MD itu. Jadi itu proyek pengadaan itu menara BTS 4G adalah proyek pengadaan sinyal 4G untuk masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Menurut BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Mungkin sekian dari kami yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca aja. Kesimpulan yang tadi dari video yang Bapak tayangkan, proyek pengadaan menara BTS 4G adalah proyek pengadaan sinyal untuk masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Menara BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Siapa ingin
menyimpulkan dari materi yang tadi saya terangkan. Ya udah saya deh Pak. Kalau dari materi yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa korupsi itu adalah suatu suatu kegiatan penyalahgunaan dana pemerintah. Nah, terus salah satu dampaknya itu tadi ada berkurangnya dana di pemerintah itu Pak. Terus ada kemiskinan juga. Terus tadi menganalisis tentang korupsi. Nah, terus di kasus itu tuh disebutkan bahwa kasus korupsi itu tidak ada kaitannya dengan kasus politik gitu Pak. Terima kasih. Penyalahgunaan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain, sedangkan faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Korupsi menyebabkan dampak yang buruk bagi pertumbuhan ekonomi negara. Korupsi juga berdampak pada peningkatan hutang negara. Jadi gimana pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Iya. Wah, senang sekali. Semua udah pada paham semua udah pada paham belum materinya? Udah Udah, Pak. Udah, Pak. Dengan baik. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, karena pembelajaran ini sudah selesai, marilah kita berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam